Mengalami kesulitan untuk tertidur, dia duduk dengan cepat dan menggunakan kekuatannya untuk memastikan bahwa sang pangeran tidak melakukan apapun padanya. Dia memberinya tingkat kebebasan tertentu alih-alih menekan kekuatannya dengan batu penghakiman ilahi. Saat dia melihat keluar jendela, dia tidak bisa tidak menyesali betapa sepinya di sini terutama. Kontras dengan Tequila di mana setiap hari musim dingin terasa seperti perayaan. Lagi pula itu adalah musim kebangkitan penyihir dan lentera akan menyala di jalanan sepanjang malam. Kemudian dia berpikir tentang situasi saat ini dan berpikir bagaimana para penyihir diburu oleh manusia dan aliansi yang pernah dia tahu juga telah hilang. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan bagaimana dua penyihir transend dan yang luar biasa Natalia dan Elis kalah dari The Manusia. Saat itulah Nightingale muncul dalam adegan bertanya kepada Agatha mengapa dia tidak merasa kedinginan. Wanita sedingin es itu dengan cepat berbalik setelah mendengar suara itu dan dia terpesona bahwa pintunya masih tertutup dan tidak ada jejak kaki yang membuatnya bertanya-tanya apakah Nightingale menggunakannya kemampuan untuk menyelin ke dalam. Nightingale kemudian berbicara dan karena ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar bertemu, dia memperkenalkan dirinya dengan segera. Secara teknis ini adalah kedua kalinya mengingat. Saat dia bersembunyi di kabut, Agatha dengan penasaran bertanya padanya apakah dia juga seorang pembangun tingkat tinggi. Dengan mengangkat bahu santai, gadis kami yang tidak begitu rajin belajar mengklaim bahwa dia tidak secerdas Ana dan menemukan semua buku dan belajar itu agak membosankan, jadi dia ragu dia akan pernah mencapai level itu. Agatha tertarik dengan penyebutan buku-buku itu dan ya, apakah dia bisa membacanya juga? Nightingale menjawab bahwa dia bisa tetapi hanya jika dia bergabung dengan serikat penyihir dan bekerja untuk pangeran. Tentu saja Agatha protes keras saat memikirkan bekerja untuk manusia, menyebut semua penyihir gila karena mengikuti seorang pria. Nightingale mengangkat alisnya dan bertanya mengapa dia begitu tegas tentang manusia. Penyihir es kemudian menjelaskan bahwa di Tequila sebagian besar kebangkitan mempekerjakan manusia sebagai pelayan mereka dan mereka sering digunakan untuk berkembang biak. Dia sangat yakin bahwa manusia tidak cerdas tetapi mengakui bahwa mereka dapat berguna jika diajarkan dengan benar. Masih dia menemukan ide mengikuti manusia sedikit konyol. Nightingale kemudian mengungkapkan bahwa sang pangeran tidak memperlakukan penyihir sebagai pelayan. Dia membantu mereka saat mereka diburu oleh gereja, memberi mereka kemampuan baru dan memungkinkan para penyihir untuk hidup di antara orang-orang normal. Dia menekankan bahwa setiap orang memiliki tujuan bersama, yaitu untuk mengalahkan gereja dan akhirnya iblis. Agatha kemudian menjelaskan bahwa menang melawan iblis hampir mustahil dan sejarah adalah bukti nyata dari itu. Dia menceritakan bahwa sekitar 800 tahun yang lalu ketika para penyihir dan manusia menguasai segalanya, manusia menghuni seluruh alam, tetapi ketika iblis menyerang mereka kehilangan segalanya dan yang tersisa hanya tanah tandus dan subur. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa menurut catatan aliansi perang ilahi ketiga akan segera dimulai dan dia percaya tidak ada seorang pun di sini yang tahu apapun tentang iblis. Agatha berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk memiliki kesempatan untuk menghentikan invasi iblis adalah membangun kembali aliansi, menyatukan semua penyihir dan menggunakan pengetahuan itu. Membangkitkan lebih banyak penyihir transenden. Nightingale menatapnya dan bertanya mengapa dia begitu negatif. Dia mengingatkannya bahwa sudah 400 tahun sejak perang terakhir, jadi banyak hal telah terjadi berubah dalam jangka waktu itu. Nightingale mengingatkannya bahwa dia pasti mendengar pangeran mengatakan bagaimana manusia juga bisa membunuh iblis. Dia menjelaskan bahwa ini bukan hanya tentang penyihir. Pangeran bertujuan untuk menyatukan semua orang di daratan. Dia mengatakan padanya bahwa untuk menjadi kuat, menyatukan sebagai sebuah bangsa adalah penting, menambahkan bahwa masih ada banyak waktu sebelum perang ilahi dimulai. Jadi dia mendorong Agatha untuk menyaksikan bagaimana pangeran membuat hal-hal terjadi dengan matanya sendiri. Agatha terkejut dengan kepercayaan dirinya yang berani. Dia bisa tahu bahwa Nightingale tidak begitu menyukainya dan dia ingin tahu mengapa. Nightingale hanya mengatakan padanya bahwa selama dia bisa menelan harga dirinya dan melihat pangeran sebagai seseorang, dia tidak akan membencinya sebanyak pangeran sendiri. Ingin Agatha belajar beradaptasi dengan masa kini dan mengejar apa yang terjadi sekarang dan dia tidak ingin dia ditinggalkan pada saat adegan beralih ke kota suci di mana kita menemukan Main berlutut di hadapan Paus. Dia melaporkan bahwa tundra telah tenang untuk saat ini dan salju telah surut secara signifikan, namun kedatangan iblis yang menakutkan merupakan masalah yang lebih mendesak daripada korban jiwa dari hukuman ilahi mereka. Dia meminta bimbingan Paus. Orang tua itu memberi isyarat padanya untuk berdiri dan berjalan ke arahnya dan Main segera menurutinya duduk tepat di depan lutut Paus. Dia berharap Paus menjaga dirinya sendiri. Untuk ini Paus menjawab bahwa dia tidak perlu khawatir tentang dirinya sendiri karena dia akan segera mati. Sang Main terkejut mendengar ini, tetapi si tua bangka menyuruhnya untuk menyimpan keterkejutannya untuk nanti dan memerintahkannya untuk mendengarkan dengan seksama. Dia mengungkapkan bahwa akhir hidupnya tidak diragukan lagi sudah dekat, jadi alasannya dia memanggil Main ke sini karena dia ingin dia mewarisi gelar Paus. Mereka kemudian berjalan ke terowongan misterius yang dibangun dengan lapisan batu dan lumpur yang tidak dapat ditembus oleh siapapun. Ada beberapa rahasia tersembunyi dan setiap Paus harus datang ke sini sebelum mereka mewarisi gelar dan masing-masing diharap untuk memperluas dan memperkuat gereja sambil memegang tujuan-tujuannya dekat dengan hati mereka. Main segera menjawab bahwa dia tahu tujuannya adalah untuk mengalahkan iblis, tetapi ranjang tua
Wu mengingatkannya bahwa ini bukanlah tujuan utama. Tujuan sebenarnya adalah untuk mendapatkan senyum Tuhan. Begitu mereka mencapai ujung koridor, Paus memberitahu Main untuk mendorongnya kursi roda sendiri, menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat melangkah lebih jauh dari titik ini. Main mengakui hal ini dan segera mulai mendorong kursi roda seniornya saat mereka memasuki ruangan gerbang di belakang. Mereka tertutup. Mereka berjalan melewati dinding yang dihiasi dengan potret Paus sebelumnya, termasuk yang menggunakan gambar Paus saat ini yang tergantung mencolok di antara mereka. Lelaki tua itu mengungkapkan bahwa fotonya sendiri diambil hanya sekitar 6 bulan yang lalu, jadi dia tidak terlihat setua itu di dalamnya. Dia menambahkan bahwa potret itu seharusnya digantung setelah kematiannya Ted. Tapi dia terlalu tidak sabar untuk melihatnya bagaimana tampilannya. Pertanyaan utama, apakah semua potret adalah dari Paus sebelumnya, yang ditanggapi oleh lelaki tua itu dengan positif, mengatakan mereka adalah pembela mulia Paus sebelumnya, memerintah sebagai suara Tuhan dan memimpin gereja melalui cobaan. Saat mereka berjalan lebih jauh di dalam, lelaki tua itu terus menceritakan bahwa dengan setiap generasi mereka berjuang di Torrens, waktu mereka hanyut dan akhirnya runtuh, dan Paus yang akan datang akan menghadapi tantangan yang sama. Tiba-tiba tempat utama beberapa potret wanita tergantung di dinding, dan lelaki tua itu menegaskan bahwa para penyihir juga. Paus ini mengejutkan Main, tapi dia bahkan lebih bingung melihatnya. Foto Alice tergantung di sana dengan anggun. Dia tidak bisa tidak memanggilnya luar biasa. Lelaki tua itu dengan cepat menundukkan kepalanya di depan potretnya dan mengungkapkan kepada utama bahwa dia adalah Paus pertama dan transenden luar biasa yang dikenal sebagai Alice. Lelaki tua itu mengungkapkan bahwa dia juga menyandang gelar Ratu Penyihir. Main dengan cepat mendukung lelaki tua itu saat dia terhuyung-huyung dan bertanya mengapa pencipta gereja akan menjadi orang penyihir. Si tua bangka itu memberitahu juniornya untuk berlutut dengan cepat, dan Main segera memberi penghormatan kepada penyihir itu juga. Pada saat itu Paus memanggil Nol dan dia segera muncul. Paus memerintahkannya untuk membawa Main ke dalam ilusinya. Wanita itu setuju dan Main terkejut melihat bahwa seorang penyihir murni akan berada di tempat yang sangat rahasia meskipun mereka dibesarkan oleh Paus. Setelah kebangkitan mereka masih penyihir, sementara penyihir di sisi lain mulai menenun semacam sihir yang menyebabkan lukisan Alice menjauh dan pintu tersembunyi muncul. Penyihir kemudi An meminta izin untuk melepas kalung dari leher lelaki tua itu dan dia mengabulkannya. Dia berjalan melewati gerbang yang baru dibuka dan Paus menoleh ke Main dan mengatakan kepadanya bahwa kristal yang dipegangnya akan segera menjadi miliknya. Kristal itu memiliki kekuatan untuk membuka pintu berbenteng apapun, termasuk perpustakaan rahasia gereja dan fasilitas penelitiannya. Sang Wit memberi isyarat kepada untuk mengikutinya dan mereka berdua memasuki gerbang meninggalkan lelaki tua di belakang. Saat mereka berjalan melalui ruang kosong, Main bertanya padanya bagaimana Yang Mulia mengizinkannya masuk ke dalam. Dia dengan santai menjawab bahwa seseorang harus mengaktifkan batu ilusi, terutama karena itu membutuhkan sihir. Main tidak terlalu menyukai sikap acuh tak acuh. Dia berpikir dalam hati bahwa begitu dia mewarisi gelar itu, dia akan memberinya pelajaran tentang siapa bosnya. Dia dengan kesal duduk dan menyuruhnya untuk memulai prosedur. Gadis itu segera setuju tetapi mengatakan dia akan membutuhkan sedikit persiapan lagi karena ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan ilusi khusus ini. Main terkejut mendengar bahwa ini adalah pertama kalinya dia dan bertanya-tanya apakah klaim ini hidup selama 200 tahun hanya omong kosong. Ini juga berarti bahwa dia tidak pernah menghadiri pelantikan sebelumnya. Tepat pada saat itu Main dikirim kembali waktu menemukan dirinya dalam ilusi di mana semua para penyihir dari aliansi penyihir berkumpul dalam diskusi panas. Salah satu penyihir menyatakan bahwa itu semua berkat perintah Ratu Alice sehingga mereka memperoleh keuntungan melawan iblis gila dan pemimpin dunia bawah mereka. Di jantung tempat utama konferensi, Ratu Penyihir Alice kehadirannya menarik perhatian salah satu penyihir menentang prosedur yang mengharuskan pengorbanan mereka sendiri dan peluang menghasilkan malam penghakiman juga rendah, tetapi satu menunjukkan bahwa masalah ini dapat diperbaiki dari waktu ke waktu dengan penelitian lebih lanjut. Para penyihir terus berdebat di antara mereka sendiri tentang kehidupan jenis mereka dan ruangan itu terbagi. Saat itulah Alice memerintahkan mereka untuk berhenti mengoceh dan semua orang segera terdiam pada perintah tunggalnya. Dia kemudian mengingatkan mereka bahwa manusia tidak bisa menang melawan iblis. Mereka dapat tidak melakukan apa-apa dan menikmati akhir mereka saat-saat ketika iblis menyerang pada akhirnya dihapuskan dari sejarah, atau mereka dapat melakukan pertarungan terakhir dengan menempatkan kepercayaan mereka pada prajurit jiwa hukuman ilahi mereka. Alice menyatakan bahwa meskipun dia mungkin Ratu Kota Komet, dia bersedia menyerahkan keputusan ini kepada sisanya. Dia memberitahu mereka bahwa mereka dapat memilih apakah mereka ingin mati dalam diam atau membalas dendam atas apa yang telah mereka lakukan. Saudara perempuan yang jatuh, dia percaya mereka masih bisa membersihkan alam fajar iblis dan menghidupkan kembali hari-hari kemuliaan penyihir, memberi mereka kebebasan yang mereka dambakan. Alice juga mengingatkan mereka bahwa karena tidak ada dari mereka yang akan hidup untuk berpartisipasi dalam perang ilahi ketiga, pilihan manapun akan mengarah untuk akhir yang damai bagi masa hidup mereka. Yang singkat, Main akhirnya memahami situasi yang mana produksi prajurit hukuman ilahi awalnya dimulai oleh para penyihir sendiri, sementara Alice menantang semua orang untuk hanya berdiri jika mereka tidak setuju dengan usulannya. Main dengan tidak sabar menantikan untuk melihat bagaimana banyak yang berani menentang solusi kejamnya. Tepat di salah satu penyihir yang telah memprotes sebelumnya,
Berdiri menyatakan bahwa membunuh penyihir demi penyihir terdengar konyol. Seorang penyihir yang lebih tua dengan cepat mencoba menenangkannya, menjelaskan bahwa jika kemanusiaan mati para penyihir akan binasa. Terlalu penyihir lain juga mendukung pernyataan ini dengan menegaskan bahwa tidak peduli berapa banyak penyihir yang mereka korbankan, akan selalu ada lebih banyak untuk menggantikan mereka jika kemanusiaan bertahan hidup. Semakin banyak manusia yang mereka miliki, semakin banyak penyihir akan muncul sehingga jumlah mereka selalu dapat diisi ulang. Wanita tua itu kemudian bertanya apakah tentara hukuman ilahi benar-benar dapat mengalahkan iblis. Alice hanya menjawab bahwa dia tidak bisa yakin karena tidak ada yang akan tahu jawabannya kecuali mereka mencoba. Kegagalan perang ilahi telah menelaskan banyak masalah. Salah satunya adalah bahwa iblis memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada mereka. Satu-satunya hal yang menahan mereka Devil's Back adalah Red Mist. Ini berarti bahwa bahkan jika mereka menciptakan pasukan besar tentara hukuman ilahi, mereka mungkin tidak mencapai kemenangan. Penyihir lain dengan cepat menunjukkan bahwa bahkan jika hanya ada sedikit kemungkinan, mereka masih akan memberikan yang terbaik. Dia memilih mendukung rencana Alice dan para penyihir lainnya setuju juga berharap bahwa apa yang dikatakan Alice akan menjadi kenyataan. Dengan itu Alice mengesampingkan keputusan akhir dan mengatakan mereka akan mendiskusikan keputusan ini dengan seluruh aliansi. Penyihir tua itu kemudian menunjukkan bahwa yang lain mungkin tidak mendengarkannya dan jika dia ingin operasi hukuman ilahi memiliki hambatan apapun, para penyihir tidak dapat eksis sebagai kekuatan penguasa tertinggi. Alice dengan cepat mengatakan bahwa jika itu masalahnya, aliansi harus bubar. Dan mereka akan perlu mengubur semua yang telah mereka lakukan sejauh ini. Dia mengklaim dia akan mencoba meyakinkan mereka, tetapi jika mereka tidak dapat menerimanya, Cut City akan menangani semua ini sendirian dan menciptakan tatanan baru. Setelah orang utama akhirnya mengetahui asal-usul tentara hukuman ilahi ini, dia kehilangan kata-kata pada saat yang tepat. Zero menangkapnya dan menariknya keluar dari ilusi. Dia terengah-engah dan dia bertanya apakah dia membutuhkannya membantu. Saat dia keluar, dia mengatakan padanya dia bisa berjalan sendiri dan memintanya untuk membuka pintu. Begitu mereka keluar, dia mencoba mengatakan sesuatu kepada Paus, tetapi semua pengetahuan yang baru saja dia serap membebani pikirannya. Dia mulai merasa pusing dan akhirnya menjatuhkan diri di kakinya. Lelaki tua itu dengan lembut menepuk kepala Mane. Paus meyakinkan anaknya bahwa batu ajaib telah menanamkan memori itu ke dalam dirinya, jadi merasa mual adalah hal yang wajar. Dia berkata dia merasakan hal yang sama dan akan pulih dengan istirahat. Zero kemudian bertanya mengapa dia tidak merasakan apapun. Paus mengingatkannya bahwa dia seorang penyihir dan tubuhnya terbiasa dengan sihir karena penyihir lebih unggul daripada manusia dalam stamina dan kekebalan. Utama bertanya apakah ini asal mula gereja yang disetujui Paus. Dia menjelaskan bahwa Alice memimpin 3 kota menuju kemenangan menciptakan hukum bar. Dan menyebarkan kata yang mengatakan bahwa penyihir tidak lagi dipilih oleh Tuhan tetapi malah dikutuk oleh godaan setan. Peristiwa bersejarah ini dikenal sebagai pertempuran iman dan berlangsung hampir 100 tahun. Dia bertanya apakah dia hidup selama itu, yang dijawab oleh Paus tidak. Dia menjelaskan bahwa Alice meninggal dalam pertarungan melawan Natalia Transcendent luar biasa lainnya dan mereka berdua meninggal saat bertarung satu sama lain. Paus kedua menjaga misinya tetap hidup dan melanjutkan pertarungan sampai kota-kota lain sepenuhnya bergabung. Sayangnya pertempuran tersebut membuat kota terluka parah dan mereka kalah hampir semua kekuatan pemerintahan mereka. Para manusia yang tidak mau berpartisipasi dalam perang menetap di benua yang sempit ini dan mulai membangun peradaban dengan penduduk asli yang akhirnya membentuk 4 kerajaan besar. Gereja harus memangkas beberapa pemberontak yang tersebar, tetapi struktur dunia sudah telah ditetapkan dan mereka akhirnya gagal atukan benua itu semua karena kematian Dini Ratu. Dia menjelaskan bahwa tidak hanya sekutunya Natalia tidak mau menerima rencananya, tetapi dia bahkan mencoba membunuh Alice selama pertemuan ini semua. Dicatat dalam kitab suci. Dia mengklaim bahwa jika Alice hidup, pertempuran iman akan berakhir 50 tahun lebih awal dan gereja pasti punya cukup waktu untuk mengumpulkan semua penyihir dan menyatukan band. Main masih tampak bingung dan bertanya mengapa gelar Paus diberikan kepada The Mortals, karena gelar itu dibawa oleh para penyihir di masa lalu sebelum menjatuhkan bom pengetahuan yang menarik Lela. Kitua memberitahu Nol bahwa dia harus pergi. Gadis itu segera pergi. Pada awalnya lelaki tua itu menghela nafas lalu menjelaskan bahwa itu karena rasa takut dan kelemahan manusia. Merasa Main terkejut mendengar ini dan lelaki tua itu mengulanginya sekali lagi. Dia menjelaskan bahwa Alice mengamanatkan bahwa posisi Paus harus dipegang oleh penyihir Transcendent untuk mengembalikan kejayaan mereka. Iblis dikalahkan, namun penyihir Transcendent sangat langka sehingga tidak banyak kandidat yang cocok. Kemudian beberapa penyihir ulung dengan kekuatan umum menjadi Paus, tetapi ketakutan dan kelemahan adalah seperti ular berbisa. Begitu mereka menancapkan giginya ke dalam hati dan pikiran, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dia mengungkapkan bahwa seorang uskup agung Fana khawatir mereka akan ditipu dan ditindas oleh para penyihir, jadi dia mengambil posisi itu dan semua Paus masa depan akhirnya menjadi manusia yang dia sebut dirinya sendiri dan semua manusia pengecut lainnya yang telah curi buah dari pengorbanan penyihir. Dia bersikeras bahwa apapun yang terjadi gereja akan selalu mengubur rahasia ini dan kebenaran perang ilahi semuanya tercatat di kuil suci yang utama akan menjadi orang yang membawa semua ini maju bersamanya. Orang tua itu bahkan memberitahu yang utama bahwa jika dia ingin menyerahkan posisi itu akan menjadi keputusannya untuk membuat permintaan utama lalu siap
Yang akan menanggung beban ini, tetapi lelaki tua itu tidak menanggapi. Dengan itu dia meninggal sambil berteriak putus asa. Adegan itu kemudian beralih ke kota perbatasan tempat kita melihat Agatha mengunjungi pangeran. Dia berharap dia menikmati masa tinggalnya dan bertanya apakah dia menyukai bubur dan telur goreng era ini. Agatha terlihat agak tersesat dalam pikirannya sendiri sebagai penyihir aliansi. Dia biasanya dapat menentukan kecerdasan seseorang hanya dengan sekilas, tapi dia tidak bisa melakukan itu dengannya. Matanya dipenuhi dengan aura aneh dan percaya diri seolah-olah dia telah hidup selama ribuan tahun dan memiliki dunia di telapak tangannya. Bagaimanapun dia menanggapi pangeran yang mengatakan kepadanya bahwa dia lebih suka jika tidak ada penyihir yang memasuki kamarnya tanpa izinnya. Pangeran segera meyakinkannya bahwa dia akan mengetuk pintu Andale sebelum masuk. Dia kemudian menyebutkan bahwa jika dia ingin pergi keluar dan mengunjungi kota, Nightingale dapat menunjukkannya padanya. Nona Scroll juga dapat memberikan informasi sejarah apapun karena dia memiliki kemampuan untuk menyimpan setiap buku di benaknya. Agatha mengingatkannya bahwa karena iblis adalah ancaman yang sangat besar, dia sebenarnya penasaran untuk mengetahui mengapa dia mengatakan manusia bisa menang melawan mereka. Jika dia tidak bisa bertahan melawan mereka, maka tidak akan ada seorang pun yang hidup untuk mengingat sejarah dan budaya. Pangeran memutuskan untuk berbicara tentang bagaimana ekonomi bekerja dan manfaatnya bagi orang-orang, tetapi dia mendorong selain itu untuk saat ini karena dia tampaknya lebih tertarik untuk belajar tentang pertempuran dan senjata. Dia mengatakan padanya bahwa dia beruntung karena pasukan kota perbatasan akan menguji senjata baru sore ini, tetapi sebelum mereka menuju luar pangeran memiliki pertanyaan. Agatha duduk di kursi dan memberinya izin untuk bertanya. Dia bertanya padanya berapa kali makan sehari warga kota Tequila, makan apa makanan pokok mereka, apa banyak daging yang mereka konsumsi, berapa gaji mereka, dan apakah penyihir pernah bekerja di pertanian atau pandai besi. Agatha dengan acuh tak acuh mengungkapkan bahwa pengawalnya dan pembantu makan 3 kali sehari dan bisa makan daging setiap minggu, kecuali pada saat bulan-bulan iblis. Mereka melayani dia seumur hidup dan tidak menerima kompensasi apapun selain makanan, tempat tinggal dan pengetahuan. Dia menambahkan bahwa mereka bekerja untuk para penyihir dan menangani pertanian sendiri. Sang pangeran bersemangat dengan detail menarik ini membuat Agatha bertanya-tanya mengapa dia sangat tertarik dengan kualitas hidup Tequila City. Dia bingung mengapa dia tampak lebih fokus pada hal-hal ini daripada iblis yang mendominasi sebagian besar wilayah Fajar. Dia kemudian bertanya padanya persekutuan ilmiah yang dia klaim difokuskan pada penelitian batu ajaib. Agatha menjelaskan bahwa batu-batu ajaib semuanya dimulai sebagai batu penghakiman ilahi. Mereka bisa menekan kemampuan penyihir atau memungkinkan penyihir untuk memanfaatkan kekuatan yang berbeda. Tilly dengan penasaran bertanya bagaimana proses itu bekerja dengan tepat. Agatha menjelaskan bahwa persekutuan ilmiah mendedikasikan semua upayanya untuk mengungkap rahasia dan mereka akhirnya menentukan hubungan antara sihir dan batu. Banyak pengorbanan dilakukan dalam mengejar pengetahuan ini. Dia kemudian menambahkan bahwa ia bisa memberitahunya lebih banyak, tetapi dia harus menukarnya dengan metode yang dia gunakan untuk membangunkan para penyihir. Pangeran menjawab bahwa dia telah tidak ada masalah dengan putri itu. Tilly kemudian menunjukkan bahwa sihir batu yang dia temukan di reruntuhan memungkinkan dia untuk terbang dan tidak diragukan lagi itu sangat berguna dalam pertempuran untuk menyerang dan mundur. Jadi dia penasaran mengapa seseorang seperti Agatha, seorang awakener tingkat tinggi, memilih untuk mundur ke hutan berkabut dengan berjalan kaki daripada menggunakan batu ajaib. Seperti ini Agatha menjelaskan bahwa meskipun mereka memahami hubungan antara batu dan sihir, mereka tidak dapat menciptakan batu itu sendiri. Ketika Tilly bertanya mengapa, Agatha menjelaskan bahwa batu itu diciptakan oleh iblis. Para penyihir memiliki akses ke sumber yang stabil dari batu-batu ini. Batu-batu pendukung para penyihir bisa bertarung tanpa bergantung pada hukuman ilahi tentara. Dia menjelaskan bahwa ada iblis Nick yang mereka sebut binatang kekacauan yang terlihat seperti bunga raksasa setinggi 3 atau 4 orang dan dapat menggunakan tanaman merambatnya untuk berjalan. Jika menelan batu penghakiman ilahi, itu dapat menciptakan banyak batu yang berbeda. Kecepatan pembuatannya bervariasi tergantung pada jenis batu. Agatha menjelaskan bahwa mereka telah menyergap kam iblis jauh dari pertempuran dan menang. Kap binatang kekacauan hidup-hidup membawanya kembali ke Tequila untuk mereka keuntungan sendiri. Monster itu memiliki kecerdasan yang sangat rendah dan mengubah setiap batu yang mereka memberinya makan. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara kerjanya atau bagaimana menjaga monster itu tetap hidup. Setelah 6 bulan makhluk itu layu dan membusuk seperti tanaman biasa. Kemudian Guild Ilmiah mengirim banyak penyihir untuk menyelidiki kam-kam lain dan semua laporan mengkonfirmasi satu fakta: binatang kekacauan itu satu-satunya metode untuk memperoleh batu sihir. Batu yang lebih kuat membutuhkan waktu lebih lama untuk dikonversi dan sebagian besar iblis menggunakan batu sihir dalam pertempuran. Misalnya iblis gila dapat mengaktifkan batu di dalam lengan mereka untuk serangan jarak jauh yang kuat. Batu yang mereka peroleh berasal dari musuh ataukah mereka? Tilly kagum saat menyadari bahwa batu yang dimilikinya berasal dari salah satu iblis. Agatha membenarkan hal ini dengan menyatakan bahwa itu mungkin milik penyihir transenden yang luar biasa. Pangeran kemudian bertanya apakah iblis selalu memiliki banyak jenis batu sejak awal. Agatha menggelengkan kepalanya, tanpa mengungkapkan bahwa
Jika itu masalahnya manusia akan ditundukkan sejak lama. Dia menjelaskan bahwa selama Perang Ilahi pertama sebagian besar iblis tidak memiliki batu, mereka mengandalkan kekuatan belaka baju besi tebal D. Tombak logam untuk menyerang kota-kota manusia yang dijelaskan secara ekstensif dalam buku sejarah. Setiap pertempuran berlangsung selama ratusan tahun sampai wilayah manusia berkurang menjadi tanah yang subur. Jika mereka memfokuskan semua sumber daya mereka pada pelatihan penyihir tempur, iblis tidak akan dapat mencapai wilayah fajar sama sekali selama Perang Ilahi kedua. Iblis memperoleh lebih banyak metode dan strategi dan itu hanya butuh waktu 35 tahun bagi mereka untuk mengalahkan manusia. Tentara ilahi mungkin bisa bertarung satu lawan satu dengan para pemimpin dunia bawah, tetapi sekarang ada terlalu banyak iblis. Agatha mengungkapkan bahwa dia mendengar dari para tetua di aliansi bahwa para penyihir menggunakan untuk memiliki keunggulan satu penyihir transenden yang luar biasa bisa membunuh pasukan iblis, tetapi iblis telah tumbuh dalam jumlah dan efisiensi pada tingkat yang mengkhawatirkan sehingga dia tidak tahu seperti apa serangan berikutnya. Dia juga melanjutkan untuk Elaskan bagaimana iblis dikategorikan menjadi 3 kelompok iblis gila, iblis menakutkan dan penguasa dunia, bahwa istilah-istilah ini hanya diciptakan selama Perang Ilahi kedua sebelum memperoleh batu ajaib. Tidak ada banyak perbedaan di antara mereka selain dari ukuran. Tilly dengan penasaran bertanya bagaimana iblis bereproduksi. Agatha terkejut dengan pertanyaan itu dan mengakui dia tidak yakin itu tidak pernah direkam dan tidak ada cara untuk mempelajarinya melalui tawanan. Juga yang dia tahu adalah bahwa tanpa Red Mist, iblis akan mati dengan cepat. Iblis yang ditangkap selalu mati sebelum Penyihir bisa mengerti bahasa mereka dan iblis yang tidak bergantung pada Red Mist adalah binatang dengan kecerdasan rendah, jadi komunikasi tidak pernah menjadi pilihan. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa ada banyak jenis iblis yang berbeda, tetapi mereka secara kasar dibagi menjadi 2 kelompok, mereka yang memiliki sihir dan mereka yang tidak memiliki. Yang terakhir dapat hidup tanpa kabut merah tetap. Mereka pada dasarnya sama dengan hewan di keduanya penampilan dan kecerdasan. Misalnya iblis menggunakan ulat berkaki 8 untuk mengangkut sumber daya dan binatang terbang yang menakutkan sebagai tunggangan. Sang pangeran mengeluarkan salah satu lukisan Sora dan bertanya apakah ini yang terlihat seperti monster terbang. Agatha melihatnya dan setuju lalu bertanya di mana dia bertemu mereka sebel. Pangeran menjelaskan bahwa mereka tidak jauh dari sini. Pada awalnya dia pikir mereka hanya setan yang telah dijinakkan oleh iblis, tapi sekarang tampaknya mereka bukan hal yang sama. Agatha menegaskan. Mengatakan bahwa itu jelas bukan kasus setan hanyalah makanan karena setan dan bahkan iblis abnormal yang besar adalah musuh para setan. Ketika bulan setan dimulai, serangan iblis berkurang karena Eka sibuk melawan iblis juga. Ini selalu memberi para penyihir ruang bernapas. Dia kemudian bertanya di mana sarang iblis berada. Tilly menjelaskan bahwa itu di sebelah barat hutan di belakang gunung salju yang besar dan itu ditutupi kabut. Sang pangeran menambahkan bahwa ketika mereka mencoba untuk mendekat, iblis besar di menara pengawas melihat mereka dan itu adalah keajaiban, mereka berhasil Arikan diri. Agatha tenggelam dalam pikiran yang dalam setelah mendengar ini lalu tiba-tiba berdiri menyatakan mereka harus mencoba menyerang itu. Dia menjelaskan bahwa menara batu tersebut digunakan untuk menjaga kabut merah dan mereka secara teratur menyebarkan cairan di dalamnya yang berarti mereka harus memasok ulang pada waktu-waktu tertentu. Itulah sebabnya para iblis menggali ke dalam mereka mencoba untuk menghemat konsumsi mereka. Wendy dan yang lainnya menjadi tegang pada gagasan menyerang iblis, sementara Agatha terus mengatakan bahwa jika ada iblis menara dia hampir yakin ada binatang kekacauan di kam. Juga binatang buas kekacauan selalu dapat menghasilkan batu ajaib terakhir yang diciptakan iblis, dan bahkan jika itu bukan tingkat tinggi batu itu akan memungkinkannya untuk melanjutkan penelitian guild ilmiah. Mereka bahkan mungkin menemukan bagaimana proses konversi bekerja. Sang pangeran bertanya padanya tentang Red Mist, bertanya-tanya apakah aman untuk mendekatinya. Meskipun itu tidak korosif, Agatha menjelaskan bahwa Mist bereaksi negatif terhadap penyihir, tapi menurut penelitian guild, manusia, hewan dan tumbuhan dapat bertahan hidup di Red Mist dan api dapat membuatnya menghilang lebih cepat. Dia bersemangat untuk melawan iblis dan menantang pangeran untuk membuktikan pernyataan beraninya bahwa manusia dapat mengalahkan mereka. Dia memaparkan rencana yang mengatakan bahwa iblis bersayap dapat terganggu oleh penyihir yang mampu terbang, sementara anggota kelompok lainnya menyiapkan penyergapan untuk memikat iblis ke dalam perangkap. Tilly menjadi salah satu penyihir yang bisa terbang, merasa kesal dengan gagasan menjadi umpan bagi iblis. Saat itulah sang pangeran mengungkapkan padanya bahwa misi pengintaian mereka dilakukan dengan menggunakan balon udara dengan penyihir terbang. Dia menjelaskan bahwa perangkat ini hanya dapat membawa 10 orang sekaligus sehingga mustahil untuk mengangkut seluruh pasukan. Dia menunjukkan bahwa rencananya tidak realistis, terutama karena mereka tidak tahu berapa banyak setan mungkin ada dan menyatakan kekhawatiran tentang korban yang bisa mereka derita dalam pertempuran jarak dekat. Selain itu, memikat setan ayap adalah tugas yang berbahaya dan dia tidak bisa membahayakan siapapun. Agatha terpaksa merenungkan bagaimana melawan setan dalam kondisi yang menguntungkan, hampir mustahil setiap kali Tequila irimkan serangan. Semua orang siap mati. Dia mulai menganggap pangeran sebagai orang yang tidak berpengalaman, percaya bahwa korban adalah hal yang wajar ketika mencoba mencapai tujuan dalam pikirannya. Ia tampaknya tidak mengerti realitas perang. Jika dia sangat peduli dengan pasukannya keselamatan, dia benar-benar kesal dan Wendy mencoba menenangkannya, mengingatkannya bahwa mungkin mereka akan memiliki
Erkan rencana yang lebih baik begitu dia melihat senjata baru di sore hari tetapi Agatha tetap frustrasi dengan pangeran dan dia yakin bahwa tidak peduli seberapa kuat senjata mortal ini masih belum sebanding dengan iblis. Sang pangeran kemudian bertanya mengapa mereka menyebutnya perang ilahi ketika semua yang sebenarnya mereka lakukan hanyalah membela diri terhadap penjajah. Agatha menjawab bahwa dia tidak memiliki jawaban yang pasti karena buku-buku tidak pernah menyebutkannya, mengapa mereka berperang namun dia setuju bahwa tidak salah jika menyebutnya pembelaan terutama karena iblis memang datang ke alam fajar melalui gerbang dunia bawah. Dia menjelaskan bahwa menurut sejarah gerbang terbuka setiap bulan merah darah untuk menelan dunia mereka itu muncul setiap beberapa ratus tahun dan es. Saat itulah iblis pertama datang dengan menjara wilayah fajar. Iblis hanya dapat menghasilkan menara kabut merah saat gerbang aktif dan menara hitam ini bahkan lebih tinggi dari gunung jangkauannya Dap. Ed mencakup hampir seluruh tanah subur dan begitu iblis menetap mereka menyerang dari tepi kabut merah mereka. Agatha yakin bahwa kali ini umat manusia mungkin tidak memiliki peluang melawan iblis sama sekali. Pada saat itu Tilly menawarkan mereka kesempatan untuk bergabung dengan tempat perlindungan di Pulau Tidur demi keselamatan tetapi Agatha hanya dengan kesal membentaknya menanyakan berapa bani orang-orang di pulau kecil bahkan bisa berlindung dan selain mencari perlindungan di sana hanya akan menunda kematian mereka bukan mencegahnya. Akhirnya pangeran bertepuk tangan untuk meredakan ketegangan mendesak semua orang untuk mempertahankan sikap positif terutama karena mereka sudah mempersiapkan perang ilahi ketiga sebelumnya. Dia mulai berjalan keluar sambil berkata bahwa mereka dapat diskusikan hal-hal lain setelah makan siang karena mereka menuju ke area makan siang. Jelas ada seseorang yang benar-benar kesal dan tentu saja itu Agatha. Dia tidak percaya sang pangeran punya mutu untuk makanan mewah di saat-saat putus asa seperti ini. Para manusia bodoh ini tampaknya tidak memiliki visi. Yang lebih buruk lagi adalah dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menolak hidangan lezat yang tersaji di hadapannya. Terlepas dari betapa marahnya dia pada pangeran sebagai penyihir tingkat tinggi, dia merasa sangat malu untuk menikmati pesta seperti itu ketika nama Tequila dipertaruhkan sementara Wendy seperti biasa mencoba untuk menenangkan Agatha turun dengan sisi cerianya mengingatkannya bahwa menikmati makanan bisa menjadi cara untuk menjaga semangat mereka selama masa sulit ini. Begitu makan malam selesai dia bertanya mengapa pangeran pergi karena dia seharusnya menunjukkan senjatanya. Wendy mengatakan padanya bahwa dia mengambil tidur siang dan itu kebiasaannya. Dan istirahat yang layak sangat penting untuk menangani tugas pemerintahannya. Tentu saja Agatha menganggapnya konyol, berpikir itu hanya alasan yang lemah untuk kemalasannya. Dia kemudian bertanya kepa danya mengapa semua orang mempercayainya dan mengapa mereka percaya dia bisa mengalahkannya setan dan hancurkan gereja. Wendy hanya tersenyum dan menjawab bahwa itu karena sang pangeran dapat membuat hal yang tak terbayangkan menjadi kenyataan baginya. Semua yang dilakukan sang pangeran adalah sebuah keajaiban. Dia menjelaskan bahwa ketika para penyihir diburu, sang pangeran menyelamatkan asosiasi. Sementara semua orang memandang mereka sebagai iblis jahat, dia menciptakan tanah dibagikan oleh manusia dan iblis. Dia bahkan mempertahankan kota melawan serangan iblis selama berbulan-bulan dengan pasukan warga sipil dan mengalahkan benteng Duke of Longsong. Sekarang musuhnya berpikir dua kali sebelum melangkah ke wilayah barat. Agatha kemudian menyatakan bahwa ini adalah konflik antara manusia yang benar-benar berbeda dari pertarungan antara iblis dan tentara hukuman ilahi. Wendy kemudian menjelaskan bahwa sang pangeran juga telah mengajari mereka pengetahuan yang membantu para penyihir Brevo Lucy dan dia telah menciptakan senjata dan mesin yang perkasa. Dia berbagi bahwa ini adalah keajaiban yang dia saksikan sendiri. Itu tidak cerita rakyat atau mitos yang terjadi tepat di depan mata semua orang dan suatu hari dia akan menjadi Raja Grey Castle dan memimpin mereka menuju kemenangan melawan musuh manapun. Kemudian kita melihat Agatha berjalan-jalan di kota bersama pangeran dan penyihir Slumber Island lainnya. Temanku adalah merasa sangat lelah menguap berulang-ulang yang hanya sangat mengganggu Agatha. Dia benar-benar ingin menamparnya hingga terbangun dengan telapak tangan penuh salju. Tetapi dia tidak ingin rekan-rekan penyihirnya salah paham saat mereka berjalan. Dia memperhatikan bahwa distrik bagian dalamnya terlalu rapi dan teratur, namun rumah-rumah ini tidak ada yang istimewa dan bahkan kastilnya tidak semegah menara persekutuan ilmiah. Agatha kemudian bertanya berapa banyak orang yang tinggal di sini. Yang Nightingale menjawab bahwa mereka mulai dengan sekitar 2000. Tentu saja Agatha terkejut dan bertanya bagaimana bisa kota dengan hanya 2000 orang yang akan melawan iblis, tetapi dia bahkan lebih bingung ketika Nightingale mengungkapkan bahwa populasi telah menjadi 30.000. Agatha hampir tidak dapat mempercayainya dan bertanya-tanya apakah mereka juga menghitung desa-desa di dekatnya. Anda melihat kota-kota perlu berkembang ketika mereka mencapai populasi tertentu dan dia tahu betul bahwa hal ini dapat menyebabkan masalah permintaan akan makanan dan air meroket. Distrik-distrik miskin menderita pukulan besar terhadap keamanan dan populasi yang terbebas. Ini dapat melemahkan pertahanan dan melumpuhkan kota. Dia memahami semua kesulitan yang datang dengan memperluas peradaban dari pengalamannya sendiri dan dia tidak bisa tidak berpikir bahwa mungkin Nightingale tidak menyadari betapa sulitnya hal itu. Saat mereka mendekati tembok, para prajurit segera memberi hormat kepada pangeran dan pangeran dengan cepat memberitahu mereka bersiap untuk ujian. Agatha di sisi lain mencibir dan bertanya apakah ini tembok yang mereka banggakan itu tidak memiliki pagar atau parit dan dia yakin bahwa iblis dapat dengan mudah memanjatnya tanpa alat apapun. Lelaki Sai
A hanya memberitahunya untuk menahan kudanya dan menonton. Saat itulah dia dengan bangga memperkenalkan senjata baru Border Town, Howitzer benteng standar 15.152 Luminator yang ditenagai oleh Justice and Glory. Dia membanggakan bahwa senjata itu memiliki banyak peningkatan dibandingkan meriam lapangan seberat 12 pon dan memiliki kualitas luar biasa yang menjadikannya Nightingale bersemangat mendengar pidato ini. Bertepuk tangan dengan penuh semangat sementara Agatha masih terlihat tidak terkesan, tidak yakin apa yang menarik tentang itu, sang pangeran berdeham dan memberitahu kapak besi untuk memulai ujian. Sementara Agatha masih terlihat sedih berpikir dalam hati bahwa mereka hanya membuang-buang waktu. Kata terakhir yang dia katakan tentang keadilan dan kemuliaan bahkan tidak masuk akal. Terdengar sepenuhnya dibuat-buat. Begitu operasi persiapan selesai, sang pangeran memberitahu semua orang untuk menutup telinga mereka meninggalkan Agatha bingung bahwa mereka siap secepatnya. Setiap penyihir di daerah itu menutup telinganya dengan erat saat mereka menembakkan peluru raksasa dengan kecepatan luar biasa tidak meninggalkan apapun kecuali api. Di belakang Agatha gemetar karena kecemas pada ledakan besar dan begitu api mereda Nightingale bertanya padanya apakah dia baik-baik saja dan penyihir menjawab bahwa dia baik-baik saja. Dia melihat ke depan dan tidak melihat apa-apa. Anya tanya mengapa tidak ada yang terjadi dan apakah api itu hanya untuk intimidasi. Sementara itu pangeran mencoba melihat di mana peluru itu mendarat dan Sylvie menunjukkan bahwa itu menghantam sebuah bukit kecil. Bendera merah adalah yang terdekat penanda tapi masih ada jarak yang harus ditempuh. Agatha meminta klarifikasi tentang apa yang terjadi dan pangeran menjelaskan kepadanya bahwa senjata ini dapat menembakkan peluru artileri. Dia dapat menganggapnya sebagai baut balista yang ditujukan ke musuh yang jauh. Mereka telah menanam bendera merah 5.000 meter pergi tapi cangkangnya hanya mendarat sedikit lebih dari 3 mil. Agatha merasa heran bahwa tidak ada tali atau apapun. Jadi bagaimana mereka meluncurkan proyektil sejauh itu? Bahkan siege bis yang ditenagai oleh sihir akan memiliki jangkauan sekitar 2 mil paling banyak. Jika senjata ini benar-benar mampu menempuh jarak seperti itu maka mereka pasti bisa menangkis iblis yang mendekati tembok. Namun dia khawatir senjata kaliber ini akan butuhkan waktu untuk mengisi ulang dan menembak lagi. Disitulah dia menemukan dirinya salah karena pangeran dengan santai memberitahu semua orang bahwa dia belum selesai dan itu mereka sekarang akan menguji 3 peluru dengan tembakan cepat dengan target yang lebih dekat. Begitu senjata meluncurkan peluru tersebut area tempat mereka mendarat meletus dalam kekacauan dan api meninggalkan Agatha kagum. Dengan kecepatan itu bahkan makhluk yang sangat kuat tidak akan mampu menghindari serangan itu. Dia yakin jika Tequila memiliki senjata seperti ini, para iblis tidak akan pernah bisa menembus tembok mereka. Dia kemudian bertanya kepada pangeran apakah senjata ini dikembangkan oleh para penyihir. Dia menjawab bahwa itu benar secara teknis karena itu adalah upaya gabungan dari para penyihir dan manusia. Lihat Ana melebur setiap bagian secara individual sementara ia mengekstraksi elemen yang dimurnikan dan Sylvie memeriksa semua ketidaksempurnaan cangkang tersebut dikembangkan oleh para alkemis dan murid-murid mereka dan setiap penyihir yang terlibat kecuali Ana adalah penyihir pendukung. Nah ini akhirnya tamparan keras di wajahnya dan dia mulai berpikir bahwa manusia mungkin benar-benar mengalahkan iblis. Jangan lupakan juga Putri Tilly, dia juga tidak terbiasa melihat senjata dewa yang sedang disiapkan orangku. Kita juga melihat Andrea dan Ash. Andrea bingung tentang bagaimana ini Angun dan di mana kekuatannya berasal dari. Sementara Ash berpikir ini seperti bagaimana Andrea menembakkan panah ajaibnya. Andrea dengan bangga mengingatkannya bahwa busur ajaibnya yang bersinar benar berbeda dari benda ini. Sementara Putri Tilly merasa sangat tertinggal. Dia tidak bisa tidak berpikir bagaimana saudaranya sangat jauh darinya dalam hal kemajuan dan pengetahuan dan dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran si tolol ini. Sementara dia mungkin merasa bangga pada dirinya sendiri tetapi dia juga hancur secara internal karena tes ini telah menghabiskan banyak uangnya dan hatinya benar-benar sakit. Dia bahkan terlihat cukup sedih sejenak meninggalkan Tilly semakin bingung tentang keanehannya. Nanti malam begitu mereka menemukan diri mereka di kastil, sang pangeran mengundang saudara perempuannya untuk berdiskusi rupanya tentang bagaimana dia akan menghadapi perang ilahi ketiga dan masa depan mereka. Dia mulai percakapan dengan menyatakan bahwa mereka telah belajar dari Agatha bahwa 4 kerajaan besar hanyalah sebagian kecil dari wilayah Fajar. Bahkan tanah terlantar dulunya adalah tanah yang subur dan manusia tidak punya pilihan selain mundur ke sini setelah kalah 2 kali. Dari iblis gerbang akan segera terbuka dan perang ilahi ketiga akan segera terjadi pada mereka. Jadi dia berharap saudara perempuannya bisa tinggal di sini. Tilly terdiam sejenak sebelum tersenyum bahak. Ia mengatakan dia tidak mengira dia akan mengatakan itu. Pangeran kemudian menjelaskan bahwa iblis kekuatannya tidak dapat diprediksi dan mereka harus menggabungkan semua kekuatan mereka jika mereka Jin menang. Meskipun Agatha menyebutkan bahwa perang ilahi pertama diperjuangkan melalui upaya para penyihir dan manusia, sangat mungkin mereka hanya sekutu di permukaan, itu tidak jauh berbeda dari perang kedua. Dia mengingatkannya bahwa rencananya yang baru termasuk senjata yang dapat mengalahkan iblis dan dia memiliki sudah menunjukkan bukti bahwa begitu dia mengubah ide-ide ini menjadi kenyataan. Manusia bisa menjadi lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Dia percaya bahwa pilihan yang tepat adalah mengirim manusia ke perang sambil menugaskan penyihir untuk memproduksi persenjataan sebelum perang dimulai. Setiap pekerja tambahan akan hanya membuat mereka kuat. Tilly kemudian bertanya apakah dia tinggal apa yang akan terjadi pada para penyihir di Pulau Tidur. Ya ini terdengar seperti
Lampu hijau dan sang pangeran meledak dalam kebahagiaan bahwa saudara perempuannya benar-benar siap untuk tinggal. Dia dengan cepat mengatakan kepadanya bahwa mereka semua bisa datang ke kota perbata. San dan mereka memiliki lebih dari cukup ruang untuk melindungi mereka. Dia akan memberi mereka sebidang tanah yang luas dan memastikan mereka diperlakukan sama dengan serikat penyihir. Mereka tidak harus bergabung dengan serikat penyihir dan dia bisa tetap menjadi pemimpin mereka. Putri tanyakan apakah dia tidak keberatan bahwa kebanyakan dari mereka tidak dapat bertarung untuk ini. Dia berkata dia tidak memiliki masalah sama sekali. Sebenarnya dia percaya bahwa penyihir pendukung lebih berguna daripada penyihir tempur. Mereka tidak memberdayakan diri mereka sendiri, melainkan mereka menguntungkan ribuan orang. Bagi yang lain, alam ini penuh dengan potensi yang belum ditemukan dan jika mereka memanfaatkannya, dukungan dari para penyihir akan sangat berharga. Adiknya menyeringai setelah dengar ini dan bertanya apakah ini tujuan sebenarnya. Selama ini membuatnya terkejut setelah tertangkap dalam hal apapun. Dia akhirnya mengatakan bahwa dia dapat mengerjakan persyaratan ini karena tidak ada alasan baginya untuk menolak tawarannya untuk melawan iblis invasi. Secara pribadi dia juga ingin tinggal di sini dan belajar tentang pengetahuan barunya yang menarik meskipun dia belum bisa menyetujui apapun. Pangeran bertanya mengapa tidak dan dia menjelaskan bahwa karena dia adalah pemimpin terpilih dari Pulau Tidur, masa depan mereka tidak dapat dipengaruhi olehnya. Keinginan pribadi jika mereka pindah ke wilayah barat mereka akan kehilangan kemerdekaan mereka dan jika sesuatu terjadi mereka tidak akan berdaya untuk melawan. Dia mengingatkannya bahwa jika terjadi konflik antara kedua saudara kandung tidak ada hal buruk bahwa dia tidak akan mengusir semuanya penyihir dari kota perbatasan. Pangeran terkejut dan tersandung kata-katanya sementara Tilly menjelaskan bahwa dia tidak bisa mempercayakan masa depan mereka hanya pada satu kata saja. Dia bertanya apakah dia akan mempercayakan semuanya jika perannya ditukar. Pangeran mencoba memberitahunya bahwa dia adalah saudara perempuan dan dia tidak akan pernah berani menyakitinya tetapi Putri Tilly menjawab bahwa dia masih merasa sulit untuk mempercayainya. Dia tidak bisa menerima tawarannya. Segera dia memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka sebagai sekutu untuk saat ini. Dia akan mendapatkan dukungan penuhnya untuk perluasan kota perbatasan dan jika dia membutuhkan penyihir dia akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaannya dan jika iblis mengalahkannya dia dipersilakan ke Pulau Tidur untuk menjalani sisa hidupnya dengan damai. Dengan itu diskusi mereka berakhir setelah dia pergi. Roland tenggelam dalam keputusasaan. Nightingale muncul di sampingnya dan bertanya apa yang dia katakan padanya hari itu ketika dia tiba di kota perbatasan. Dia menjawab bahwa dia hanya memberitahunya setengah kebenaran sehingga bisa mengerti jika dia tidak langsung mempercayainya. Dia kemudian memberikan analogi kepada Nightingale mengingatkannya bahwa jika saudara laki-lakinya kembali dengan sangat berbeda, apa reaksi Nya dia mengangkat alisnya dan bertanya apakah dia berbicara tentang pria yang benar-benar menusuknya dari belakang. Sang pangeran merasa tidak pada tempatnya dan dengan cepat mengatakan dia seharusnya tidak membicarakannya. Nightingale meyakinkannya bahwa dia telah meninggalkan keluarga Glenn. Keluarga itu terasa seperti orang asing baginya. Sekarang pikirkanlah kita sudah sampai sejauh ini dalam cerita ini sehingga saya telah benar-benar melupakan latar belakangnya yang tragis. Sang pangeran mengingatkannya bahwa dia sekarang seperti orang asing bagi saudara perempuannya juga dan selain itu dia tidak menyukainya sejak awal ketika mereka dulu tinggal di kastil bersama. Nightingale mencondongkan tubuh dan berkata dia penasaran tentang hidupnya di istana kerajaan. Dia juga ingin tahu seberapa buruk dia mengingat aibnya bahkan mencapai kota perak. Sang pangeran merasa malu dan mengakui dia jauh lebih buruk daripada yang mungkin dia pikirkan. Dia mengira Tilly mungkin mulai membencinya setel dia mendorongnya ke tumpukan pecahan kaca. Nightingale setuju bahwa dia melakukan beberapa hal yang sangat buruk tapi dia tidak berpikir dia membencinya. Sekarang pangeran bertanya bagaimana dia tahu itu. Yang Nightingale menjawab bahwa Tilly tidak pernah berbohong kepadanya dan jika dia benar-benar membencinya dia tidak akan tetap di sini. Lalu dia dengan sopan bertanya apakah dia hanya mengatakan itu untuk membuatnya merasa lebih baik. Nightingale cemberut dan bersikeras. Dia bersungguh-sungguh. Dia mengingatkannya bagaimana Tilly setuju untuk mengirim penyihir untuk mendukung kota dan membantu melawan iblis. Jadi bagaimana itu ada bedanya dengan dia yang tinggal di sini juga. Dia bercanda bahwa jika semua penyihir dari Pulau Tidur datang sekaligus itu akan sangat menyebalkan terutama jika ada lebih banyak orang seperti Ace. Tidak semua orang seramah Magi lagi pula saat mereka sedang berbicara. Nightingale memperhatikan seseorang mendekat dan dengan cepat mulai menghilang ketika Pangeran berikan izin bagi pengunjung untuk masuk. Agatha melangkah masuk saat pangeran membuatnya nyaman di kursi. Dia menunjukkan bahwa menurut Nona Wendy dialah yang mengembangkan senapan dan meriam yang God kuat yang dapat menyaingi Transcendent. Dia kemudian bertanya jika ada mekanisme atau cetak biru yang tercatat dalam buku-bukunya. Sang pangeran segera mengeluarkan 2 buku dan bertanya apakah dia mengacu pada ilmu pengetahuan alam 101 dan kimia 101. Dia menjelaskan bahwa buku-buku ini hanya menyoroti prinsip-prinsip dasar tetapi tidak mengandung cetak biru apapun. Agatha kemudian dengan mengatakan bahwa karena hanya serikat penyihir yang dapat memiliki akses ke buku-buku ini maka dia meminta untuk bergabung dengannya. Sang pangeran dengan nakal mengingatkannya bahwa serikat penyihir adalah sebuah organisasi di dalam Border Town dan dia bertanya apakah dia benar-benar bersedia bekerja untuknya karena pemimpinnya bukan sesuatu yang transenden penyihir tapi hanya pria biasa. Agatha
Menundukkan kepalanya dan menjawab bahwa pengetahuannya untuk membuat senjata yang mampu menghancurkan iblis membuatnya jauh dari tipikal selama dia tidak menentang aliansi dan memastikan kelangsungan. Hidup para penyihir yang tidak akan keberatan dia kerjakan, serikat penyihir meskipun dia terlihat sedikit enggan bahkan sang pangeran terkejut dengan penerimaan dia karena dia tidak berharap dia setuju dengan mudah dia kemudian bertanya mengapa dia tidak bergabung dengan Tilly di Pulau Tidur karena itu adalah kota yang dibangun oleh para penyihir. Agatha menjawab bahwa dia tidak tertarik untuk gabung dengan tempat perlindungan baginya itu semua tidak ada gunanya jika mereka tidak bisa melawan iblis. Sang pangeran kemudian mengingatkannya bahwa karena dia juga ingin menghancurkan gereja, mungkin dianggap sebagai musuh oleh para penyintas aliansi karena itu mungkin mereka hanya mengubah nama mereka dan tetap bersembunyi selama bertahun-tahun. Setelah banyak berpikir dia sampai pada kesimpulan bahwa bahkan jika aliansi kehilangan Tequila mereka masih akan memiliki penyihir transenden yang luar biasa dan prajurit ilahi karena mereka bermigrasi ke tanah terbelakang tidak mungkin mereka hanya menghilang. Dia bahkan percaya gereja mungkin telah didirikan oleh aliansi bukan mortal dan bahwa mortal tidak mencuri metode hukuman ilahi dari para penyihir, sebaliknya itu diciptakan oleh para penyihir untuk memburu penyihir lain dan memproduksi massal tentara hukuman ilahi. Kita tentu saja sudah tahu kebenarannya dan sang pangeran tidak jauh dari itu karena gereja memang didirikan oleh aliansi. Agatha namun mengalami kesulitan untuk mempercayai bahwa aliansi itulah yang memulai penindasan dan pembantaian para penyihir. Sang pangeran mengatakan itu semua hanya hipotesisnya untuk saat ini. Dia kemudian mengeluarkan sebuah buku dan mengungkapkan bahwa itu catatan sejarah yang ditulis oleh gereja yang juga mencakup kronik 4 kerajaan. Dia memberitahu Agatha bahwa dia dapat mempelajarinya jika dia mau, tetapi tidak peduli apapun gereja sekarang adalah musuh mereka. Salah satu tujuannya adalah untuk menghancurkan mereka. Jadi jika dia memutuskan untuk berdiri dengan para penyihir dan melawan iblis bersamanya, persatuan penyihir akan menyambutnya dengan baik. Kita semua tahu apa keputusannya nanti. Adegan kemudian beralih keluar tempat Agatha menunjukkan kemampuannya. Pangeran dan Nightingale mengawasi dengan cermat dan Nightingale mencatat bahwa sihir Agatha berbentuk seperti pentagonal, prisma dengan kapasitasnya berada pada gulungan saudari tingkat menengah mengkategori. Kan Agatha sebagai penyihir tipe pemanggil yang telah berevolusi setelah di awalnya memiliki kemampuan untuk menciptakan suhu dingin, tetapi setelah evolusinya dia dapat membekukan udara menjadi es ya. Merupakan kekuatan yang sangat nyaman. Sang pangeran kemudian bertanya bagaimana dia berevolusi menjadi yang. Agatha menjawab bahwa itu melalui latihan terus-menerus dan pencerahan. Tiba-tiba dia elaskan bahwa dia berlatih setiap hari untuk membekukan air dengan kecepatan lebih cepat dan menurunkan suhu lebih jauh. Suatu hari dia melihat seorang penyihir melelehkan timah dengan apinya dan timah mulai mencair gelembung dari suhu yang meningkat. Saat itulah dia menyadari bahwa segala sesuatu memiliki 3 bentuk: gas, cair, dan padat. Timah ada sebagai padatan pada suhu kamar tetapi dengan panas yang cukup dapat menjadi gas. Sama halnya air ada sebagai cairan pada suhu kamar tetapi dengan pendinginan yang cukup berubah menjadi es. Wahyu ini mengubah sihirnya dari dalam. Setelah naik ke GKA penyihir yang lebih tinggi, dia mencatat prinsip tersebut ke dalam kodeks prinsip. Pangeran dengan acuh tak acuh bertanya padanya apa kodeks prinsip ini. Agatha sedikit bingung menjawab bahwa dia terkejut. Pangeran tidak lebih terkejut dengan konsep penipuan tentang materi yang berubah dari padat menjadi cair dan kemudian menjadi gas. Tak kasat mata yang membuat pangeran bertanya mengapa dia harus terkejut, terutama karena pengamatan umum bahwa gas datang dalam berbagai jenis yang masing-masing memiliki titik didih dan titik lelehnya sendiri sehingga tidak ada yang perlu dikejutkan dan semuanya tercakup dalam ilmu pengetahuan alam 101. Tentu saja Agatha yang malang kesal karena penemuannya yang penting telah dikesampingkan. Seperti itu hanya pengetahuan yang sepele. Dia kemudian dengan enggan mengatakan bahwa kodeks prinsip adalah catatan dari setiap proses kebangkitan penyihir transenden tingkat tinggi. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa karena setiap penyihir memiliki kemampuan yang berbeda, sulit untuk meniru pengalaman orang lain. Sang pangeran kemudian bertanya padanya apakah tidak ada penyihir dengan kemampuan serupa yang dimiliki penyihir transenden karena ada ribuan dalam alian. Si Agatha menjelaskan bahwa persekutuan ilmiah percaya bentuk sihir menentukan kemampuannya dan tidak ada penyihir yang memiliki kemampuan yang sama persis, bentuknya sama. Tapi pangeran menolak dan bertanya bagaimana dia tahu kalau Ana adalah tipe api. Agatha mengungkapkan kalau itu hanya sebutan umum. Kemampuan apapun yang bersinar atau mengeluarkan panas dapat dikategorikan sebagai tipe api. Agatha melanjutkan dengan menjelaskan bahwa seiring pertumbuhan sihir, semakin matang atau bahkan membangkitkan kemampuan serupa bisa menjadi sangat berbeda. Kemampuan api dasar mungkin pada akhirnya ngarah pada kontrol suhu yang lebih baik, ukuran yang lebih besar, intensitas lebih besar, atau bahkan menciptakan proyektil. Serikat ilmiah memiliki kategori yang jauh lebih formal yang cukup mirip dengan apa yang mereka gunakan. Gulungan saudara perempuan kemudian bertanya apakah mereka juga memiliki 3 jenis penyihir, tetapi Agatha menjelaskan sebenarnya ada 4 perbedaan utama terletak pada pemanggilan dan serikat membaginya menjadi 2 jenis. Pertama ada conjuring dan konstruksi. Kedua, sang pangeran kemudian menunjukkan bahwa Ana adalah penyihir pemanggil karena dia terus-menerus menguras sihirnya dan hal-hal yang dia panggil menghilang saat dia berhenti. Sah di sisi lain akan menjadi penyihir konstruksi karena catnya dapat ada dengan sendirinya. Agatha menambahkan bahwa dia tidak terlalu
Akrab dengan kemampuan Sarah tetapi kedengarannya benar dia juga menyebutkan bahwa sihir konstruksi pemanggilan akan mempertahankan bentuknya seperti esnya. Sang pangeran menyeringai dan berkata bahwa ujian mereka akan berakhir di sini untuk hari ini ketika Agatha tidak memiliki tugas apapun yang diminta dia bebas untuk melatih kemampuannya sendiri namun dia mengisyaratkan bahwa seseorang mungkin sangat membutuhkan bantuannya. Agatha dengan penasaran bertanya siapa dan pangeran memberitahunya bahwa Kyle Chi adalah kepala suku alkemis di Border Town tampaknya membutuhkan bantuannya. Pria itu telah bertindak seperti orang gila yang terus maju meskipun ada risiko dan Nana yang malang telah ketakutan terus-menerus menyembuhkannya berulang kali. Kemudian kembali ke kastil, sang pangeran berpikir eras tentang bagaimana menjaga suhu yang stabil. Peti es Agatha dapat dengan mudah menjaga suhu di bawah titik beku yang sempurna untuk mendinginkan bejana reaksi di bawah tekanan tetapi dia juga sedih. Kit khawatir apakah Agatha akan cocok dengan Kyle mengingat Kyle terus terang dan Agatha terlihat sombong royal saat dia sedang asyik berpikir. Margaret mencoba menariknya keluar dari lamunannya. Dia dengan cepat kembali ke kenyataan dan Margaret bertanya kepadanya apa yang salah, bertanya-tanya apakah dia kesal karena dia menagih terlalu banyak untuk mengangkut para pengungsi. Dia dengan cepat nyangkalnya dengan mengatakan bahwa jika itu tidak terjadi, dia akan segera menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, bukan karena kapalnya para pengungsi itu akan mati di daerah kumuh Yangding. Di kota-kota lain Margaret kemudian berkomentar bahwa jarang baginya untuk meminta bantuannya dengan urgensi seperti itu jadi dia akan mencoba yang terbaik tetapi banyak pelautnya tidak mau bepergi. Di musim dingin jadi dia hanya berhasil mengumpulkan 13 kapal. Dia juga menyebutkan bahwa dia mungkin tidak akan dapat berkunjung sesering tahun depan. Sang pangeran bertanya apakah dia berbicara tentang konvensi perdagangan garam Peter dan dia menjawab dengan positif. Tampaknya Timothy telah melarang bisnis garam Peter dan bahkan kota Redwater dan Silver tidak menjualnya lagi. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah menjualnya dengan harga rendah ke asosiasi alkimia atau ke elit di ibu kota. Dia juga mendengar dari pejabat pemerintah bahwa Timothy berencana untuk mengunci seluruh wilayah barat. Tidak hanya akan menjadi garam Peter pedagang akan terjebak di air merah dan benteng lagu panjang Border Town dan kota Willow semuanya akan terpengaruh juga banyak elit menentang ini tetapi Timothy mungkin tidak akan menarik kembali perintahnya jika mereka tidak dapat memperdagangkan garam Peter dan sumber daya lainnya di sini bahkan bisnis mesin uap mungkin harus berhenti. Ekspresi pangeran Beru serius saat dia mendengarkan menyadari bahwa Timothy telah menjadi putus asa sejak para penyihir menjatuhkan nuklir itu di kastilnya jika tidak, dia tidak akan membuat langkah berisiko seperti itu. Lihat garam Peter sangat penting untuk menghasilkan asam dan sumber daya lainnya jika mereka kalah akses ke meriam 152 mm mereka hanya akan menjadi hiasan dan senjata api cepat baru mereka juga tidak akan berguna karena Border Town masih dalam tahap awal pembangunan tanpa pendapatan dari mesin uap. Dia khawatir ekonomi wilayah itu bisa dengan mudah runtuh. Sang pangeran meyakinkannya bahwa apa yang Timothy tidak akan bertahan lama dan dia akan mengunjungi Border Town lagi segera. Dia menambahkan bahwa ketika dia melakukannya, itu akan menjadi hal yang baru. Dia melanjutkan untuk berbagi rencana. Ya untuk membuka rute laut komersial yang dikontrak dengan Teluk yang menang tidak melewati kota Subbridge atau pelabuhan Clearwater, sebaliknya akan langsung dari wilayah barat ke Kepulauan Bay. Bertanya apakah dia tertarik tetapi dia mengakui dia tidak yakin apakah ada pelabuhan yang mencapai lautan. Pangeran menjawab bahwa tidak sekarang tapi dia akan membangun satu. Dia mengungkapkan bahwa ada pantai dangkal di selatan Border Town dengan kedalaman dan ukuran air yang ideal sehingga menjadikannya sempurna untuk pelabuhan laut dengan beberapa modifikasi dan membersihkan pegunungan di panjang pantai. Mereka dapat mengekspor barang dari wilayah barat. Dia akan mengelola transportasi dan penjualan kapal sementara wilayah barat akan menyediakan layanan pedagang barang-barang. Dia kemudian memanggil butlernya Sean menyuruhnya untuk menunjukkan Margaret barang-barang terbaru. Sean segera membawa beberapa botol dan pangeran mendorong Margaret untuk membuka satu dan menciumnya. Begitu melakukannya dia terkejut menyadari itu parfum. Dia hampir tidak percaya dia mulai membuat parfum. Sang pangeran hanya bertanya apakah itu sebanding dengan apa yang dibuat oleh asosiasi alkimia Margar. Ed mengakui bahwa barang ini sebenarnya tampak lebih kuat dan dia hanya bisa memikirkan satu kata menakjubkan. Dia bertanya-tanya apakah itu dibuat oleh alkemis kota perbatasan. Sang pangeran mengatakan padanya dia bisa memilikinya secara gratis. Dia dengan senang hati menerima hadiah itu dan bertanya berapa banyak botol yang dapat dia produksi dalam setahun. Menjelaskan bahwa pedagang Teluk sangat kiai haji usus tentang bau amis dan asosiasi alkimia ibu kota tidak akan pernah dapat memenuhi permintaan. Sang pangeran menjaga nada suaranya tetap rendah dan berkata jika mereka punya cukup bahan, dia bisa produksi hingga 10 kali lipat dari hasil produksi asosiasi alkimia, tetapi jauh di lubuk hatinya dia tahu itu bisa lebih banyak lagi sekarang karena Liv dan Evelyn berkolaborasi. Dia yakin penjualan mereka akan meroket. Tetapi dia tidak bisa hanya menjualnya seperti kubis. Sang pangeran adalah berharap Margaret akan membantunya menyebarkan barang-barang ini dan dia tersenyum mengatakan ini adalah kesempatan yang cukup langka baginya jadi dia akan mencoba yang terbaik untuk memanfaatkannya. Sedikit kemudian Agatha akhirnya selesai membaca buku-buku. Dia merasa sulit untuk mempercayainya seorang
Anusia menulis sesuatu seperti ini semakin dia membaca semakin dia memahami dunia sebagai tempat yang kacau dengan hukum tersembunyi yang harus diikuti setiap orang jika orang ini berada di Tequila. Liansi pasti akan menerimanya dan dia akan diperlakukan seperti penyihir tingkat tinggi. Dia bertanya-tanya di mana dia mendapatkan pengetahuan ini karena dia dulu berpikir manusia terbatas dalam hal teknologi. Tilly menjawab bahwa dia juga tidak punya petunjuk. Dia menjelaskan bahwa saat itu saudara laki-lakinya sombong, pengecut dan tidak berbakat. Dia buta huruf dan kepribadiannya cukup mengerikan. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa dia hanya membuang-buang oksigen, bukan seorang pangeran. Yang Agatha menjawab bahwa ini terdengar seperti manusia biasa. Tilly bersikeras dia bahkan tidak hebat, men. Urut standar manusia. Dia menjelaskan bahwa dia selalu menyimpan hal-hal untuk dirinya sendiri sambil mengharapkan orang lain untuk percaya padanya, yang mana tidak mungkin terjadi. Tiba-tiba Tilly terdiam. Ketika dia menyadari, dia berkata terlalu aneh meyakinkannya bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya berbicara tentang hal-hal ini, tetapi Tilly masih merasa tidak enak karena dia seharusnya menjadi sekutu serikat penyihir dan itu cukup kasar baginya. Saat itulah Anna meyakinkannya bahwa tidak apa-apa dengan mengatakan pangeran tidak akan peduli tentang sesuatu seperti itu. Dia percaya memiliki masalah sendiri untuk dihadapi. Tilly kemudian menyebutkan bahwa pada awalnya dia sama seperti orang lain kecuali mungkin sedikit lebih belak-belakan, namun begitu dia mendengar desas-desus bahwa dia ingin menikahi penyihir kakak laki-lakinya Timothy dan Geralt mulai menggertaknya atas nama keadilan dan kepribadiannya mulai memburuk. Agatha merasa aneh bahwa dia diejek karena ingin menikahi seorang penyihir karena di Tequila itu akan menjadi mimpi yang terhormat. Tidak banyak manusia yang menikahi penyihir dan sebagian besar penyihir tidak ingin menghabiskan sisa hidup mereka terjebak dengan seorang pria. Tilly menambahkan bahwa semuanya berbeda sekarang. Jika dia menikahi seorang penyihir itu berarti dia tidak akan memiliki ahli waris, tetapi dia memperkirakan karena sudah lebih dari 10 tahun dia mungkin terlupakan tentang ide menikahi penyihir. Saat itulah Anna memberitahu mereka bahwa sang pangeran masih ingin menikahi seorang penyihir yang mengejutkan Tilly dan Anna lebih lanjut. Mengklaim bahwa dia mengatakannya sendiri. Adegan itu kemudian beralih ke lagu panjang dan akhirnya kita melihat Duta Besar Petro setelah waktu yang lama saat dia bangun dari tempat tidur kekasihnya. Bertanya apakah dia tidak akan tidur sedikit lebih lama karena masih terlalu pagi baginya untuk bangun. Dia menjawab bahwa pangeran ingin bertemu dengannya, jadi dia akan mengunjungi kota perbatasan. Dia mempertanyakan mengapa dia keluar di cuaca buruk ini. Petro menjelaskan bahwa itu pasti sesuatu yang penting, jadi dia harus bersiap-siap. Dia akan pergi pada sore hari dan dia menyuruhnya pulang. Dia kembali menjemputnya. Ketika dia kembali, gadis itu bertanya mengapa dia tidak bisa abaikan saja dia. Dia menunjukkan bahwa meskipun pangeran telah merebut benteng Longsong, Petro masih menjadi penguasanya dan dia yakin bahwa bahkan perintah raja tidak memerlukan urgensi seperti itu. Petro dengan lembut menepuk kepalanya sambil berkata bahwa wilayah barat berada di luar kendali raja kontrol, tetapi Pangeran Roland mengaturnya. Roland bukan hanya pemimpin kota perbatasan, dia mengawasi seluruh wilayah barat. Dengan itu Petro memulai perjalanannya ditemani oleh beberapa anak buahnya saat mereka berjalan. Dia merenungkan bagaimana sejak bulan-bulan iblis dimulai tidak banyak yang bisa dilakukan di benteng lagu panjang karena ayahnya menggantikannya, dan dengan bantuan para pelayan dan muridnya mereka pasti bisa menangani semuanya. Sementara dia pergi mengunjungi kota perbatasan, dia berpikir kembali bagaimana setahun yang lalu dia juga melakukan perjalanan ke kota perbatasan di tengah salju sambil membawa peringatan dari Dukerian yang harus dia sampaikan ke Pangeran Roland. Sekarang dia menuju ke sana hanya karena surat dari pangeran. Tiba-tiba mereka mendengar keributan di dekatnya. Petro Eri tahu anak buahnya untuk memeriksanya, menambahkan bahwa jika itu hanya perkelahian biasa mereka harus menendang pembuat onar kembali ke mereka rumah. Kemudian orang-orang Petro menyingkirkan pembuat onar yang menyebabkan keributan. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita tua yang menunjuk dengan menuduh seorang gadis berambut merah memberitahu semua orang bahwa mereka harus membunuhnya karena dia adalah penyihir iblis. Tetapi ada seorang anak yang berdiri di samping gadis itu bersikeras bahwa dia bukan iblis sama sekali. Dia berpendapat bahwa seperti dalam drama ada hal baik penyihir dan penyihir jahat, jadi tidak ada alasan untuk menyakitinya. Gadis malang itu menangis gemetar ketakutan. Petro dengan tenang bertanya kepada wanita tua itu apakah dia yakin gadis itu adalah penyihir. Wanita itu bersikeras itu benar dan memperingatkannya untuk tidak disesatkan oleh sandiwara teater itu. Mengklaim dia melihat gadis itu menggunakan kekuatan iblisnya untuk mencairkan salju dari atap mengatak. Dia menyaksikannya dengan matanya sendiri dan tidak tahu apa yang direncanakan gadis ini. Dia kemudian menyesali bagaimana semua gereja telah dibakar di wilayah barat, tetapi dia yakin bahwa kota ia akan membangun lebih banyak dan setiap orang akan dapat mencapai belas kasihan dan perlindungan Tuhan. Saat itulah Petro memberitahu anak buahnya untuk mengunci wanita tua itu dengan menyatakan dia ingin setiap orang percaya gereja dikunci. Begitu dia kembali dengan itu mereka menyeret wanita tua itu keluar dan Petro berjongkok dengan lembut meminta gadis kecil itu untuk menunjukkan kekuatannya jika dia benar-benar seorang penyihir. Anak laki-laki di sampingnya memperingatkan Petro untuk tidak menyentuhnya. Gadis itu di sisi lain gemetar tidak yakin apa yang harus dilakukan, tetapi Petro meyakinkannya bahwa jika dia bisa membuktikan kalau dia penyihir sungguhan, dia akan segera melepaskannya, melepaskan kemampuannya dan mencairkan es di tanah. Saat itu juga Petro menyuruhnya ikut dengannya.
Gadis itu bertanya kemana dia akan membawanya. Dia menjawab bahwa dia akan membawanya ke tempat para penyihir. Asisten Petro menggendong gadis itu di lengannya sementara si kecil anak laki-laki yang tertinggal berteriak agar mereka melepaskannya, mengingatkan mereka bahwa mereka berjanji untuk meninggalkannya sendirian. Perahu mereka berlayar menyusuri sungai dan saat itulah kita mengetahui nama gadis itu adalah kertas. Tidak diragukan lagi, dia adalah seorang yatim piatu, hanya seseorang dengan nama yang sederhana seperti itu. Saya senang bahwa meskipun ini adalah komik Cina, mereka masih gunakan nama-nama bahasa Inggris. Jika tidak, saya harus membuat nama acak untuk setiap witch yang juga akan menyenangkan. Saya kira Petro segera menawarkannya makanan sambil bertanya mengapa dia tidak akan menggunakan selimut apapun. Dia mengakui bahwa itu jelas bukan hal yang paling nyaman, tetapi itu akan membuatnya tetap hangat. Saat gadis itu meniup makanan panas, dia berkata bahwa dia akan membuatnya kotor. Hewan peliharaan mengingatkan Rems padanya bahwa para pelaut tidak ada yang lebih baik darinya dan perjalanan ini akan memakan waktu 3 hari, jadi dia harus membuat dirinya senyaman mungkin. Tiba-tiba dia membakar lidahnya pada makanan panas dan dia terlihat sangat menggemaskan. Petro kemudian bertanya padanya tentang anak laki-laki itu, bertanya-tanya apakah dia adalah temannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah orang yang menyediakan makanan dan meminta Petro untuk tidak menangkapnya karena dia bukan penyihir. Dia lebih lanjut mengungkapkan bahwa bocah itu mengatakan kepadanya bahwa jika mereka membersihkan salju dari atap dengan imbalan makanan, semua orang akan diberi makan dengan teater di kota. Tidak ada yang takut pada penyihir lagi. Dialah yang bernegosiasi dengan orang dewasa. Selama dia bersedia membantu, Petra merasa kagum bahwa gadis kecil ini membantu komunitasnya untuk mendapatkan makanan yang halal. Dia kemudian bertanya apakah dia mendapat makanan. Dia menjawab bahwa dia membersihkan 3 atap. Satu pemilik rumah mengusirnya, yang lain memberinya roti, tetapi rumah keempat milik wanita yang penuh kebencian, dia menepuknya dengan lembut dan nyuruhnya istirahat dan makan dengan baik, menambahkan bahwa dalam 3 hari dia akan bertemu pangeran. Tentu saja penyebutan pangeran menguntungkan dia. Bangkit dan maju cepat. 3 hari duta besar Petro akhirnya bertemu Pangeran Roland yang segera menyambutnya kembali ke kota perbatasan. Petro dengan hormat memberi hormat, mengatakan bahwa keluarga Honeysuckle telah mengirimkan salam mereka kepada Pangeran. Juga Pangeran Roland mengundangnya untuk duduk dan mengingatkannya bahwa alasan pertemuan mendesak ini adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi seluruh masa depan wilayah barat termasuk benteng Lagu P. Anjang. Petro segera memintanya untuk menjelaskan lebih lanjut sehingga Roland kemudian mengungkapkan rencana besarnya untuk membangun kota metropolitan yang akan membentang dari hutan berkabut di barat hingga benteng Longsong di timur. Kota metropolitan ini akan mencakup setengah wilayah barat karena benteng Longsong akan menjadi bagian timur. Kota baru ini juga akan menjadi garis pertahanan pertama melawan gereja, yang berarti kota ini tidak lagi menjadi kota independen seperti sekarang. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa wilayah yang luas akan diatur oleh hukum yang sama dan dikelola oleh orang yang sama. Birokrasi elit tidak akan lagi memiliki pengaruh dalam pemerintah. Bahkan 5 keluarga besar. Petra menemukan semua ini benar-benar menakjubkan karena setahun yang lalu dia memiliki pemikiran yang sama tentang memindahkan pertahanan mereka ke kota perbatasan dan memanfaatkan tanah di antara mereka, tetapi Duke Rian tidak pernah mewujudkannya, tetapi sang pangeran membawanya lebih jauh. Tidak ada keraguan bahwa pangeran sudah membuat keputusan tentang perluasan wilayah ini dan ini adalah satu-satunya alasan dia berbagi ini dengan Petro. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya. Ada saat ini dan semua yang bisa dilakukan Petro adalah melindungi kepentingannya sendiri dalam revolusi besar ini. Dengan mengingat hal itu, Petro bertanya dia bagaimana keluarga Honeysuckle dapat membantu jika kelima keluarga tidak akan terlibat dalam pemerintahan. Pangeran Roland memuji Petro atas pemikirannya yang cerdas dengan mengatakan dia selalu terkesan dengan wawasan Petro sejak dia menerima tawaran untuk memerintah benteng yang dia hargai sikap positif Petro dan mengakui bahwa ini adalah kualitas cerdas yang jarang dia temukan di elit. Sang pangeran meyakinkannya bahwa selama keluarga Honeysuckle terus melayaninya, mereka dapat mengelola area lagu yang panjang. Petro segera menundukkan kepalanya sambil berkata bahwa dia dan ayahnya akan selalu mengikuti keputusan yang mulia sang pangeran. Menjelaskan bahwa meskipun keluarga Honeysuckle akan tetap memiliki peran dalam mengelola tanah mereka, mereka tidak akan memiliki kekuatan politik yang sama seperti sebelumnya. Mulai sekarang semua elit di bawah kekuasaannya akan memiliki tanah tetapi tidak akan mengaturnya. Semua hukum dan peraturan akan diatur oleh kota Ola. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa tanah dapat diwariskan seperti gelar elit dan keluarga Honeysuckle akan mengurus tanaman mereka sendiri. Bengkel dan bisnis lainnya ini semua akan menjadi milik keluarga Honeysuckle dan tidak ada orang lain yang akan diizinkan untuk mengganggu properti mereka. Itulah janjinya. Dia meyakinkan Petro bahwa tanah mereka tidak akan berubah kecuali fakta bahwa mereka harus mengikuti hukum pemerintah yang bahkan mungkin memungkinkan mereka untuk berkembang lebih banyak. Pangeran juga mengatakan kepadanya bahwa dia dapat kembali ke wilayahnya sendiri dan melanjutkan sistem feodal tradisional setelah dia menyelesaikan konstitusi kota barunya dan mulai memperluas tanah itu tidak akan lagi menjadi milik pemiliknya. Saat ini setelah pertemuan selesai dan Petro pergi, Nightingale muncul menanyakan apakah Petro akan menerima aturan ini. Sang pangeran menjawab bahwa dia tidak tahu. Persetujuan Petro saja tidak akan cukup, dia juga perlu meyakinkan Duke Holmes, dan jika Holmes ingin tetap menjadi elit feodal tidak banyak yang
Bisa dilakukan tentang hal itu. Nightingale bertanya apakah Petro meyakinkan Duke Holmes maka Petro akan menjadi orang yang memerintah ibu kota. Sang pangeran mulai membahas semua implikasi politik dan perubahan yang akan terjadi setelahnya. Dia menyatukan Grey Castle, semuanya berada di atas kepala Nightingale. Dia memotongnya dengan mengatakan tidak perlu menjelaskan karena dia tidak bisa mengerti hal ini. Sebaliknya dia menyebutkan bahwa penyihir baru akan segera datang dan dia akan pergi untuk penyelidikan. Pangeran bertanya apakah dia akan pergi sendirian dan dia menjawab bahwa dia akan Wendy bersamanya karena dia lebih baik dalam hal-hal semacam ini daripada dirinya. Sang pangeran tersenyum dan berkata dia akan menyerahkannya kepada mereka. Kemudian tampaknya Nightingale perlu verifikasi setiap penyihir baru yang tiba di perbatasan kota karena penyihir baru harus menghapus batu penghakiman ilahi untuk kabut burung bulbul untuk menentukan kebenaran mereka. Sang pangeran tidak dapat hadir jika terjadi kesalahan. Gulungan muncul dengan 10 pertanyaan identitas yang berbeda untuk ditanyakan burung bulbul karena burung bulbul hanya dapat memberitahu jika seseorang percaya yang mereka katakan. Pertanyaannya harus langsung tanpa celah, bahkan jika seorang penyihir berhasil berbohong sekali atau 2 kali mereka tidak akan bisa menipunya dengan semua pertanyaan. Tiba-tiba lelaki tua Barov muncul dengan panik menanyakan kepada pangeran apakah memang benar dia merekrut penyihir dengan tarif 1 Golden Royal per bulan. Sang pangeran langsung setuju menjelaskan bahwa penyihir dibayar paling tinggi sehingga menjadikannya pekerjaan dengan bayaran terbaik di zaman ini. Orang tua itu menyarankan bahwa jika sang pangeran menginginkan penyihir dia harus meminta orang-orang Uke menemukan mereka seperti ketika dia meminta mereka untuk mengungkap mata-mata. Dia berpendapat bahwa orang-orang memiliki mata yang paling tajam dan mereka dapat diberi penghargaan atas usaha mereka. Pangeran mengingatkannya bahwa pendekatan ini tidak jauh berbeda dari apa yang dilakukan gereja. Dia berharap para penyihir akan datang dengan sukarela dan mereka dapat terus menggunakan kekuatan mereka sendiri. Anda lihat. Mengeluarkan hadiah untuk para penyihir mungkin akan menciptakan kegilaan di sekitar mereka dan orang-orang dapat mulai memperlakukannya seperti bisnis. Saat itulah Wendy muncul. Eldan mengatakan mereka telah memverifikasi identitas penyihir baru tersebut, dan dia benar-benar cocok dengan deskripsi Duta Besar Petro. Sang pangeran mengingatkan bagaimana dia tahu terlalu banyak hati-hatian tidak diperlukan, tetapi Wendy menjawab bahwa itu perlu karena keselamatan pribadinya adalah prioritas utama mereka. Sang pangeran kemudian menyuruhnya untuk membawa gadis itu masuk dan Eka dengan cepat mengantar gadis kecil pemalu itu ke dalam ruangan. Wendy meyakinkannya untuk tidak menjadi takut dan memperkenalkannya kepada Pangeran Roland. Segera setelah pangeran melihatnya, dia tahu dia pasti panik di dalam karena dia berada di tempat yang sama sekali tidak dikenalnya sehingga beradaptasi dengan kehidupan baru mungkin membutuhkan waktu lama. Lagi pula dia hanya seorang gadis kecil yang tidak memiliki kecerdasan Agatha atau keuletan Anna. Bahkan Moon dan Lily saling memiliki sebagai saudara perempuan untuk dukungan. Dia kemudian memberitahu Wendy bahwa tidak perlu menguji kemampuan gadis itu dulu. Dia menyarankan agar dia terbiasa dengan tempat baru yang tidak dikenalnya ini terlebih dahulu. Wendy memutuskan untuk berikan gadis kecil itu mandi yang layak dan dia akan tinggal di cabang penyihir untuk saat ini. Kemudian kita menemukan diri kita dalam adegan mandi uap di mana Wendy dengan lembut memberikan mandi air hangat kepada gadis pemalu ini. Wendy merenungkan bagaimana merawat penyihir praktis telah menjadi bagian dari pekerjaannya, sesuatu yang secara khusus ditugaskan pangeran kepadanya terutama karena dia pandai menghibur orang lain. Dia merasa sedikit sedih karena tidak memiliki penyihir untuk diurus untuk sementara waktu, tetapi sekarang dia senang dia bisa menjadi kakak perempuan untuk seseorang lagi. Dia kemudian memperhatikan betapa kurusnya anak ini dia lega bahwa dia adalah seorang penyihir dan dengan nutrisi yang tepat dia akan segera kembali normal. Wendy memeriksa suhu air untuk melihat apakah sudah tidak panas lagi. Dia membantu gadis kecil itu masuk ke bak mandi dan segera setelah dia melakukannya, anak itu merasakan getaran mengalir di tulang belakangnya, tetapi dengan cepat dia mulai tenang saat dia terbiasa dengan air hangat. Wendy mulai menggosok punggung gadis itu dan bertanya keras ketika dia terbangun sebagai penyihir. Gadis itu menjawab bahwa itu 2 bertahun-tahun yang lalu di musim dingin. Wendy tersenyum dan berkata itu cukup umum karena sebagian besar penyihir bangun selama bulan-bulan ketika setan keluar dan sekitar dan dikatakan bahwa sihir adalah yang terkuat. Kemudian gadis kecil itu bertanya apakah itu berarti Eka memiliki kekuatan iblis. Wendy menjadi kakak perempuannya mengoreksinya dan mengatakan kepadanya bahwa ini sama sekali tidak benar. Menjadi seorang penyihir adalah hal yang normal. Satu-satunya perbedaan nyata antara penyihir dan manusia adalah bahwa kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia menambahkan bahwa beberapa ratus tahun yang lalu penyihir dianggap sebagai anak-anak Tuhan. Dia lebih meyakinkannya bahwa memiliki sihir sama alaminya dengan bernapas. Gadis itu bertanya apakah kekuatannya akan tumbuh. Wendy setuju dan mengatakan mereka pasti akan menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usianya, tetapi dia harus bekerja keras untuk mengendalikan energinya. Jika tidak, dia mungkin akan mengalami fase anti dan gereja menggunakan ini untuk menyebarkan kebohongan tentang penyihir yang dirasuki. Gadis itu terlihat sangat sedih. Wendy menyadari bahwa karena ini adalah tahun kedua kebangkitannya, dia mungkin merasakan sebagian dari rasa sakit kebangkitan itu tahun lalu. Untuk menghiburnya, Wendy meyakinkannya bahwa sekarang dia berada di kota perbatasan semuanya akan baik-baik saja. Dia menjelaskan bahwa jika dia bergegas dan mulai berlatih, hari kebangkitan tahun ini akan menjadi hal
Yang muda dan semua orang akan ada di sana untuk mendukungnya. Tiba-tiba Lily masuk ke kamar mandi dengan sangat bersemangat untuk melihat penyihir baru. Dia mengatakan bulan ingin melihatnya juga Ted. Api bulan mengklaim Lily adalah orang yang menginginkannya. Lihat dia. Gadis itu panik ketika dia melihat mereka dan tenggelam lebih dalam ke dalam air mandi. Wendy dengan cepat meyakinkannya bahwa merek hanya sesama penyihir jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lily bertanya kepada gadis itu tentang kekuatannya dan dia menjawab bahwa dia bisa mencairkan salju. Lily melanjutkan dengan menanyakan apakah dia juga bisa mengubah air menjadi es. Gadis itu menggelengkan kepalanya sambil berkata dia hanya bisa membuat air panas menjadi dingin. Ketika Wendy mendengar ini dia menjadi bersemangat menyadari bahwa mencairkan salju berarti menaikkan suhu, mendinginkan air panas akan menurunkannya tetapi karena dia tidak bisa mengubah suhu air normal, kedengarannya tidak tepat. Lily menaruh bak air panas yang mengepul di depannya dan menyuruhnya untuk mencobanya. Begitu gadis itu menggunakan kemampuan, air mulai mendingin dan uapnya langsung menghilang. Gelembung-gelembung di dalam air juga menghilang dan gerakan air melambat menciptakan permukaan yang jernih. Semua penyihir bertanya-tanya kekuatan macam apa ini.